Assalamualaikum Tribuners dimanapun Anda berada, jumpa lagi di acara Bincang Redaksi Tribun Jogja. Kali ini saya berada di gedung atau kantor DPRD Kabupaten Gunung Kidul, tepatnya di Kecamatan Wonosari Kota. Bersama saya sudah ada anggota DPRD dari Partai Golkar yang sudah 4 kali menjabat. Luar biasa, ada Mbak Eri Agustin. Selamat siang Mas. Selamat siang, sehat. Salim dulu Ibu. Iya, Eri Agustin. 4 kali menjabat ini. Sebelum saya mau ngobrol-ngobrol banyak hal terkait apa yang dilakukan oleh anggota Dewan periode sekarang juga. Aktivitasnya apa ini setelah menjabat untuk kali keempat sambil kemudian sahnya Agustus ya kemarin pelantikan? Kemarin tanggal 12 Agustus. 12 Agustus, berarti Agustus, September, Oktober, 2 bulan. Apa saja Mbak Eri? Selama ini kebetulan bingkainya kan kami dalam proses untuk koalisi pemenangan kepala daerah. Jadi semua anggota DPRD tentunya yang masuk di dalam koalisi ya aktivitas ini kembali kampanye ke masyarakat untuk memenangkan kandidat bupati yang kita usung. Masing-masing punya jago dan masing-masing turun kembali karena kebetulan Alkap memang belum terbentuk. Fokus. Berapa nunggu apa nih kalau Alkap? Alkap ini kemarin sudah ada paripurna untuk penetapan usulan rekomendasi dari masing-masing partai, kemudian nanti tinggal nunggu SK gubernur, kemudian untuk penempatan personel Alkapnya rembukan di antara yang dipimpin oleh pimpinan sementara dan juga pimpinan fraksi, insya Allah sudah mengerucut, sudah di deal. Tinggal tok nih. Ibaratnya tinggal ngepiak spill ini. Komisi apa Bu? Mbak. Enjoy saja kami mau ditempatkan di mana aja ya. Sama saja. Sama aja. Karena memang alhamdulillah 4 periode ini kebetulan sudah pernah menjabat semua dari komisi A sampai dengan D. Ketua komisi A, komisi D, kemudian komisi B, komisi C, komisi A, komisi D, semua. Plus rutin keliling menjaga konstituen. Itu senjatanya. Dapil 5 ya? Dapil 5. Dapil 5 itu mana saya? Palian? Purwosari, Panggang, Sartosari, Palian, Tanjung Sari. Itu kalau wilayah di sini pesisir. Kalau di sini dapil neraka ya? Dapil nerakanya Gunung Kidul katanya. Dapil neraka dari dapil 5 itu banyak ceweknya ya? Dari 9 kursi ada 5 keterwakilan itu adalah perempuan. Itu dibanding tahun lalu? Perempuannya? Iya, naik ya? Naik. Ya. Kalau dari Golkar sendiri sekarang 6? Dari 5 menjadi 6, kemudian perempuannya juga nambah jadi 2. Oh, dari 1 ke 2. Mbak, ini kan gedung baru nih. Adem. Masih bau cat. Sudut-sudutnya masih kelihatan masih gris. Depan ada pendopo gitu ya. Bagi Mbak Eri kan ini tentu sesuatu hal yang sangat baru. Karena 3 periode selama 15 tahun berada di gedung lama gitu. Pripun, apa yang dirasa ini di gedung baru nih? Ya tentunya auranya berbeda ya. Ketika di gedung lama itu memang nuansa klasiknya terasa ala-ala Belanda. Kalau sekarang ini sudah modern. Rasanya seperti di mall gitu. Ya harapan saya sih mudah-mudahan ini memotivasi kami di DPRD ini untuk senantiasa berkinerja yang terbaik untuk masyarakat. Untuk sekarang selain sambil mengikuti ya kebetulan memang karena berbarengan dengan proses pilkada untuk 27 November nanti, apa saja sebagai anggota Dewan yang dilakukan sambil menunggu Alkap ini terbentuk? Ya kami paling sering ya hanya turun ke bawah, ketemu konstituen, kemudian bagi anggota DPRD itu kan yang paling utama adalah menjalin komunikasi. Ketika komunikasi terjalin dengan baik dengan masyarakat, dengan yang kita wakili, maka itu udah, senjatanya udah lengkap. Sebenarnya problem apa sih Mbak yang di grassroots itu yang sering ditemui? Problem yang di mana-mana itu selalu ditemuin dan ada saja masalah itu. Iya, kalau Gunung Kidul ini kompleks permasalahannya, terutama yang saat ini sangat terasa itu berkaitan dengan kekurangan air bersih atau kekeringan. Ngepasi ya musim kemarau. Iya, musim kemarau ini di beberapa titik wilayah ini memang semuanya membutuhkan dropping air. Kemudian infrastruktur di Gunung Kidul ini juga menjadi isu yang sangat menarik. Apa jalan terutama? Terutama jalan, dan ada yang lain juga, ada
irigasi, ada talot, ada selokan, itu juga masih menjadi persoalan di Gunung Kidul. Untuk pendidikan dan kesehatan ini sama, pendidikan ini juga sama, tetapi tidak terlalu seperti dirasakan infrastruktur yang memang setiap saat dirasakan oleh masyarakat, setiap saat dilalui oleh masyarakat. Sebenarnya masalah kesehatan, tetapi alhamdulillah Gunung Kidul berproses sudah semakin baik, baik dari sisi layanan maupun pemenuhan fasilitas oleh pemerintah daerah. Ya, bagi Tribuners yang terutama yang belum pernah main ke Gunung Kidul, nyun sewu ini kan lekat, kalau orang luar itu melihat Gunung Kidul, wah, Gunung Kidul, jangan salah, silakan main ke Gunung Kidul, lihat, pasti akan mengubah ekspektasi, karena Gunung Kidul tidak seperti yang dipikirkan oleh Tribuners yang belum pernah datang ke sini. Sudah sangat maju, banyak tempat hiburan di pinggir-pinggir ini, banyak tongkrongan dan segala macam. Mbak, ini kan sebenarnya lagi musim hujan. Tadi problem di musim kemarau. Kalau musim hujan, persoalan klasik apa ini? Ya kami mengantisipasi mitigasi bencana ya, terutama Gunung Kidul ini kan juga daerah yang memang daerah pegunungan ya. Ini terutama di beberapa pinggiran seperti Gunung Kidul sisi utara, Gunung Kidul sisi timur ini dari mitigasi bencana ini termasuk Gunung Kidul sisi selatan yang di daerah pegunungan labil. Ini tentunya bahaya longsor yang kita antisipasi karena memang sering kejadian ya begitu ya. Iya, betul. Sama angin itu juga. Kemarin sore kalau tidak salah di Ngelipar itu juga sudah ada hujan dan itu dibarengi dengan angin, tapi alhamdulillah masih selamat. Kalau upaya untuk mitigasi ini kejadian sudah laten lah istilahnya ya, sudah kejadian setiap musim hujan terjadi, itu apa saja Bu upaya terutama dari Dewan? Jadi secara regulasi mitigasi bencana ini kan diatur di dalam undang-undang, kemudian turunannya adalah Perda. Di dalam Perda ini sudah banyak ditindaklanjuti di beberapa kelurahan. Dari 144 kelurahan itu kelurahan dengan kondisi rawan bencana. Ini sudah kita support penganggarannya dalam bentuk pembentukan Kaltana atau Kelurahan Tangga Bencana, di mana itu sebagai pondasi awal bagaimana kelurahan ini sigap menindaklanjuti ketika terjadi bencana, tidak hanya di musim penghujan, di kekeringan ini pun juga teman-teman yang tergabung di Kaltana ini bisa bertindak. Kemudian kami akui memang masih sedikit ada kendala terkait support penganggaran. Jadi memang masih banyak butuh perhatian baik dari APBD tentunya dan alhamdulillah akhir-akhir ini dananya juga bisa masuk membantu dalam hal support di Kaltana ini. Bu, kalau APBD berapa sih? Gunung Kidul terakhir di angka 1,9 triliun. 1,9 triliun. Ya. Kalau untuk PAD berapa di? Sekitar 400 miliar. 400. Dari mana itu paling banyak? Paling dominan dari retribusi. Retribusi ya. Semua retribusi berarti. Ada pajak juga, tapi yang paling mendongkrak itu di retribusi. Sektor pariwisata, Bu. Ini tentunya kan, itu. Ya. Untuk mengembangkan sektor pariwisata Gunung Kidul ini kan dikasih apa ya? Dikasih anugerah gitu. Kalau di DIY ya. Pantai yang pasirnya putih ya cuma ada di sini. Kira-kira begitu. Sementara di daerah lain, di kabupaten lain, di DIY itu kan lebih secara akses lebih dekat dari kota, dari ini. Tapi wah, pantainya ireng gitu. Nggak kayak di Gunung Kidul. Nah, Bu, ini kemudian untuk kembali dulu pernah bergeliat sepertinya. Terus kemudian agak surut mungkin begitu. Terus kemudian untuk menggeliatkan lagi potensi pantai di Gunung Kidul, pantai-pantai yang belum tergarap. Kemudian dari teman-teman anggota Dewan sendiri itu melihatnya bagaimana, Bu? Selama ini berkaitan dengan peningkatan terutama produksi pariwisata. Ini kan Gunung Kidul ini sebenarnya sudah menjadikan pariwisata. Ini tidak hanya menjadi destinasi, tapi juga menjadi produksi. Produksi pariwisata sesuai dengan visi misi yang saat ini produksi berjalan. Itu definisinya gimana, Bu? Produksi itu tentunya pariwisata sekali lagi tidak hanya menjadi destinasi, tapi bagaimana pariwisata ini bisa menjadikan multiplier efek baik secara ekonomi maupun secara materi bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah. Dan ini butuh sinergi keterlibatan semua pihak. Jadi
kami di Gunung Kidul ini sebenarnya kalau dari visi misi ini konsen bersama-sama baik eksekutif maupun legislatif sesuai dengan undang-undang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, tentunya bersama-sama bagaimana memberikan program ini yang ada sinergi yang baik. Apa saja yang masuk di dalam industri pariwisata itu, produksi atau pariwisata yang produktif itu seperti apa? Ini ada keseniannya, kemudian ada objek wisatanya, ada masyarakatnya. Bagaimana masyarakat Gunung Kidul ini yang terkenal ramah, kemudian yang terkenal welcome terhadap wisatawan. Terkenal ayu-ayu ya Bu ya. Kulinernya, bagaimana kuliner ini kita bangun, oh ini hanya ada di Gunung Kidul. Ya. Oh ternyata kuliner Gunung Kidul semurah itu, seenak itu. Ini yang berusaha bersama-sama sinergi kita bangun antara eksekutif dan legislatif dengan berbagai pihak. Iya. Gunung Kidul itu ceweknya ayu-ayu Bu. Begitu. Ada sejarahnya. Kalau berdasarkan sejarah kan dulu itu pelarian raja, itu larinya ke Gunung Kidul. Tempat menyendiri gitulah ya, raja-raja menyendiri. Ada sejarahnya juga kenapa Gunung Kidul ini juga masuk kawasan geopark. Banyak guanya. Ya, betul. Kemudian banyak gunungnya. Itu kan Ngelanggeran tuh luar biasa. Kalau di runut orang-orang tua bercerita dulu itu prajurit. Jadi raja lari ke Gunung Kidul diikuti oleh prajurit perempuan yang jumlahnya itu 500, bisa lebih bisa kurang. Nah kemudian di dalam peperangan itu banyak yang wafat ataupun meninggal. Nah itu berbaring jadilah Gunung Seribu, kemudian guanya juga banyak. Itu seperti itu ledekan dari para sesepuh kami mengajarkan itulah yang dimiliki Gunung Kidul yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Nah karena Gunung Kidul itu pelarian raja, sehingga kenapa orang Gunung Kidul walaupun kami itu mahal air jarang mandi juga, tapi kulitnya boleh lah tanpa skincare juga berani lah gitu. Sering mandi malah tipis. Ini Mbak Eri ini sengaja saya tabrak semua persoalan, saya tabrai soalnya udah mau 20 tahun jadi anggota dewan. Sampai sejarah aja dijelaskan kemudian. Nggak mau nempuh S2 atau Bu ya? Sekarang S2 atau? Ya. Sudah. Mau nempuh S3 nih? Belum nanti. Ekonomi ya? Fokusnya ya, ekonomi, betul. Kenapa kok ekonomi? Kok ekonomi itu kan umum banget gitu, nggak pengen coba apa gitu sebenarnya? Ya, gimana ya? Saya merasa bahwa itu yang cocok melekat di saya. Dan apa-apa itu kan harus disesuaikan. Mungkin kemampuan saya di situ gitu. Pas nggak itu keilmuan yang didapat itu kemudian ketika menjabat sebagai anggota dewan? Alhamdulillah sinergi. Di luar anggota dewan menggunakan ilmu ekonomi untuk membuat usaha dan sebagainya mungkin barangkali. Begitulah adanya. Begitulah adanya. Jadi memang ya mengimplementasikan ilmu yang ada. Dulu karyawan juga kok ya, Mbak, sebelum jadi anggota dewan ya? Pernah bekerja juga. Berapa tahun jadi? Saya bekerja sekitar 3,5 tahun kalau 3,5 tahun. Terakhir menjabat posisi apa tuh? Masih di posisi staf administrasi. Di Gunung Kidul juga? Bukan, masih di Jawa Barat dulu. Oh di Jawa Barat, merantau. Merantau. Enak mana, jadi staf karyawan atau jadi anggota dewan? Jujur ya ini ya. Iya, jujur aja. Jujur ya, tentunya dengan segala konsekuensinya ya tetap enak ketika saya mengabdikan diri menjadi anggota DPRD. Ya, anggota DPRD ya. Makanya pada waktu pemilu kan juga banyak yang ingin jadi juga, karena memang luar biasa. Mbak Eri, role model atau idealnya anggota dewan itu seperti apa tuh sebenarnya? Dari kacamata yang paling penting adalah masing-masing orangnya itu, kalau menurut saya mau terjun bersama masyarakat, bukan dari uangnya, bukan dari mukanya, bukan dari backgroundnya. Yang paling penting ketika orang itu ngopeni terus tiap hari mau ada datang. kesinambungan. Kalau bahasa saya dengan konstituen saya itu
saupodowo. Ketika ada komunikasi yang terjalin dengan bahasa saupodowo, itu maka akan ada rasa hardarbeni dari masyarakat. Faktanya banyak juga yang nggak ngopeni sebenarnya. Dimanapun itu terjadi. Itu dinamika yang terjadi, pragmatisme. Iya, pragmatisme. Mau kalau nyalon, utuk-utuk, baru tadi hilang. Nah, jadi kan melakukan merawat ini ya pas itu. Dengan bahasa saupodowo. Jadi masyarakat sewaktu-waktu butuh saya. Gajinya nggak habis Bu, ada kan bantuan mesti minta bantuan banyak. Proposal itu numpuk pasti. Proposal itu. Terutama di saat 17 Agustus sama di saat mau Lebaran. Terutama itu berarti setiap hari tetap ada toh. Ada. Yang Lebaran dan Agustus lebih banyak. Iya, tergantung bagaimana kita memanage. Ketika kita bisa memanage, insya Allah, ya berapapun kita kan nggak pernah ada cukupnya ya. Tapi bagaimana kita mensyukuri, insya Allah cukup. Dan bagi saya, apa-apa itu sak madyo. Tidak usah melihat yang di atas kita, tidak usah melihat dangak, tapi yang penting kita bisa ngumumi sana. Yang paling utama ketika kita bisa bergaul dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat, ngumumi sana, itu sudah luar biasa. Mbak Eri meyakini itu perjalanan nanti ketika ingin berkontestasi lagi, lu handreng gitu ya istilahnya. Begitu. Lu handreng dan berbiaya rendah gitu. Apapun itu nggak harus money politik kan tetap butuh biaya. Ya, kos politik itu ada. Dan yang paling utama itu ketika sudah menjabat, kita harus memikirkan bagaimana kita menginvestkan sebagian hasil ataupun take home pay kita itu untuk bisa maju di berikutnya. Jadi gitu. Pada saat kita mau maju, sudah ada tabungannya. Sudah ada tabungannya, itu. Jadi mau meskipun diteteli dienggo konstituen. Ya, makanya ilmu ekonominya kepake di situ. Kalau saya boleh tahu idealnya berapa nyisih untuk persiapan nyalon lagi? Dari periode ke periode itu tidak sama. Untuk yang terakhir lah kira-kira begitu, kisaran aja berapa? Pengalaman kemarin kemarin itu di periode keempat itu saya sekitar save bisa sekitar 400-an juta. Tapi alhamdulillah ya cukup lah. Cukup ya. Malah ada sisa. Dan saya punya prinsip kalau bisa itu selama menjabat, kalau nggak kepepet banget jangan ngutang. Bagi saya seperti itu. Ketika kita bisa menggunakan take home pay itu termasuk ngutang ke SK. Ya. Ini 2 periode ini SK jenengan masih itu. Alhamdulillah. Jadi itu yang sehingga kita bisa settle kemanapun ada yang dijaga. Betul. 400 itu kan juga jenengan sudah investasinya sejak bar dilantik sampai kemudian nyalon kan juga. Dan kalau saya beranggapan dana itu tak anggap nggak ada, karena itu memang benar-benar alokasi untuk kos politik. Kos politik ketika mau maju lagi. Seperti inilah idealnya sebagai rencana ke depan. Kalau khusus untuk Mbak Eri, apa Mbak? Rencana periode ini kemudian dilalui, next apa tetap mau jadi? Ya, target saya ketika saya mewakili masyarakat yang saya wakili itu harus ada progres. Dulu bagaimana ketika saya hadir di tengah mereka, bagaimana perubahannya itu harus bisa ada perubahan. Kemudian kalau target pribadi, tentunya ya saya enjoy di sini. Jika memang Partai Golkar masih mengizinkan saya untuk berkarir di sini, kemudian di tingkat kabupaten, saya masih akan berjuang di kabupaten. Mbak, di Pileg kemarin, suara tertinggi berapa? All semua partai? 10.000. Pencapaiannya ada 10.000 ya? Ya artinya masih selisih nggak jauh-jauh amat lah dari Mbak Eri ya. Kurang berjuang. Kurang berjuang aja. Rencana mau eksekutif barangkali cita-cita ke sana. Tidak ada gambaran ke sana, tapi mengalir saja bagaimana qadarullah dari Allah itu yang kita jalani. Mbak Eri, obrolan kita panjang lebar. Semua saya tabrakai seperti yang saya sampaikan tadi. Karena saya percaya jangan pasti akan bisa menjawabnya. Ini sekaligus biar Tribuners juga tahu wakil rakyat itu ya raming teko saya lunga nongkrong ini segala macam. Seperti jalanggong. Seperti jalanggong. Datang tak diundang, pulang tak diantar. Kita lanjutin di
kesempatan berikutnya. Siap, Obrolan nggih. ini saya terima kasih sekali berkesempatan Sama-sama. untuk sowan dan ngobrol dengan Nggih. Mbak Eri. Obrolan masih banyak sebenarnya yang Nggih. bisa kita lanjutkan. Terima kasih sekali Dan lagi. menarik ketika berbicara Gunung Kidul itu tidak akan ada habisnya. Nanti kita ngambil setting di Outdoor. outdoor. Ya, boleh, nggih, nanti. Syukur ada konstituen jenengan. Siap, nggih. Diajak Mudah-mudahan berinteraksi terjalin. Nggih. nanti bisa semakin kita ini masuk kamera konstituen jenengan juga seneng nih. Nggih, nggih. Begitu. Harapannya seperti itu nanti. Nggih. Nggih. Terima kasih sekali lagi Sami-sami. Mbak Eri. Saya untuk kesempatan kali ini mohon pamit. Tribuners, bincang redaksi saya akhiri di kesempatan kali ini. Saya Sigit Widya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.